Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu 7 korban ditemukan meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkret. Nah, warga yang terdampak hari ini kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, pemerintah menerbangkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga peralatan evakuasi. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bantuan untuk korban banjir dan longsor diterbangkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat pagi. 4 pesawat membawa bantuan untuk para korban di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana. Di antaranya 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, sejumlah genset listrik, alat komunikasi, makanan, dan obat-obatan. Sekitar pukul 7:30 pagi telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Kembali bersama kami pemirsa, banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Arus banjir di sungai juga turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Sampai mulai nih, Kak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik.
Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, aktivis dan pengamat lingkungan menyebut deforestasi dituding menjadi biang kerok air bah dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Berikut adalah tangkapan citra satelit Google Earth yang menunjukkan kawasan Loser Aceh terdapat kawasan yang tidak lagi berwarna hijau. Sebagian area terlihat coklat dan sebagian lagi terlihat deretan citra pohon yang diduga menggambarkan pohon sawit. Global Forest Watch mencatat hutan primer basah seluas 320.000 hektar di Aceh hilang dari kurun waktu 2002 hingga 2024. Artinya dalam periode tersebut Aceh kehilangan 860.000 tutupan pohon, setara dengan 17% dari wilayah tutupan pohon pada 2000. Pendorong deforestasi terbesar di Aceh adalah permakultur seluas 740.000 hektar. Sementara itu hujan lebat yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat juga mengakibatkan Sungai Batang Kuranji di kawasan Pau meluap. Info terbaru di depan BRI. Luapan air meluber hingga ke jalan dan menyebabkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pau, Kota Padang ini meluber hingga ke Jalan Raya Pau. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir bahkan dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur juga menutup akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit Gunung Nago dan Oase Baru. Puluhan warga yang terdampak pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini pemirsa adalah perumahan mewah Lumin Park di kawasan Lubuk Minturun, Sumatera Barat juga tak terhindarkan dari bencana banjir bandang. Terlihat mobil bertumpuk. Kita lihat bercampur dengan lumpur. Dan warga yang tinggal di perumahan ini hanya bisa memantau kondisinya di bawah guyuran hujan. Dan ironisnya tadi disebutkan bahwa ini adalah perumahan mewah. Anda bisa bayangkan perumahan mewah bisa seperti ini. Bagaimana dengan kampung-kampung dan rumah publik lainnya? Mayoritas warga juga sudah mengungsi karena perumahan ini sudah terendam tanah dan tak bisa ditempati. Warga belum bisa kembali untuk membersihkan rumah karena hujan masih terus turun dan banjir longsor susulan mungkin saja bisa terjadi.